Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang persamaan trigonometri. Di mana untuk persamaan yang pertama itu ada persamaan sinus terlebih dahulu. Jadi jika ada fungsi yaitu sin x dia sama dengan sin alfa, maka x-nya itu terdapat dua kemungkinan, yaitu x dia sama dengan alfa ditambah dengan k dikalikan dengan 360 derajat, atau yang kedua itu bisa x sama dengan 180 min alfa kemudian ditambah dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Jadi jika ada persamaan sinus itu penyelesaiannya bisa dua macam. Yang pertama x sama dengan alfa plus k kali 360. Kemudian yang kedua x sama dengan 180 min alfa ditambah dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua jika fungsi cos bagaimana? Jadi jika cos x sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya yang pertama yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua x sama dengan min alfa ditambah dengan k dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian bagaimana jika fungsinya itu tan? Jadi jika ada tan x itu sama dengan tan alfa, maka x-nya itu dia sama dengan alfa ditambah dengan k dikalikan dengan 180 derajat. Jadi ini beberapa fungsi yang akan kita gunakan dalam persamaan trigonometri. Oke, langsung saja kita akan coba contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, misalkan di sini ada sin x itu sama dengan setengah akar 3 dengan x-nya itu dia kurang dari atau sama dengan 360 derajat dan lebih dari atau sama dengan 0 derajat. Tentukan nilai x-nya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita cari terlebih dahulu sin berapa yang hasilnya itu dia adalah setengah akar 3, yaitu dia sin 60. Maka dapat kita tuliskan bahwa sin x itu sama dengan sin 60 derajat. Makanya di sini untuk nilai alfanya itu sama dengan 60. Jadi ini nilai alfanya. Kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan nilai x-nya. Bagaimana tadi penyelesaian di fungsi sin itu? Bahwa untuk yang pertama dulu ya, yaitu x itu dia sama dengan alfa ditambah dengan k kemudian dikalikan dengan 360 derajat. Kemudian kita ganti alfanya dengan 60 derajat. Maka ini sama dengan 60 derajat ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, setelah itu baru kita mulai mengganti k-nya nih. Jadi misalkan k-nya itu dia sama dengan 0. Jika k-nya itu sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 60 derajat ditambah k-nya itu adalah 0 dikalikan dengan 360 derajat, sehingga ini diperoleh dia sama dengan 60 derajat. Kemudian kita coba juga untuk k sama dengan 1, berapa x-nya? Berarti x-nya itu sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti diperoleh ini sama dengan 420 derajat. Berarti nilai mana yang memenuhi? Yaitu nilai 60 derajat. Kenapa yang 420 ini tidak memenuhi? Karena 420 itu tidak terletak
di antara 0 sampai 360. Oke, kemudian tadi di fungsi sinus juga ada penyelesaian yang kedua, yaitu bahwa X itu dia sama dengan 180 min alfa, kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang tinggal kita ganti alfanya dengan 60, sehingga ini menjadi 180 min 60 ya, min 60, kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Berarti ini sama dengan 120 ditambah K dikalikan dengan 360. Nah, sama seperti yang pertama tadi, jadi kita coba dari K sama dengan 0 terlebih dahulu. Kalau K-nya sama dengan 0, kan artinya dia 120 tambah 0, berarti X-nya kita peroleh dia sama dengan 120. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan 1, artinya kan menjadi 120 ditambah 1 kali 360, yaitu dia sama dengan 480. Sehingga nilai yang memenuhi itu adalah yang 120. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yaitu sin X sama dengan setengah akar 3 itu adalah 60 derajat dan 120 derajat. Nah, berarti ini jawabannya. Oke, kita akan coba contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misalkan di sini ada soal yaitu cos X sama dengan 0. Dengan X-nya itu dia antara 360 derajat atau lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi berapa nilai X-nya? Caranya sama, yaitu pertama kita cari terlebih dahulu cos berapa yang dia hasilnya itu adalah 0, yaitu cos 90 derajat. Maka bisa kita tuliskan ini sama dengan cos 90 derajat. Berarti 90 derajat ini dia merupakan nilai dari alfanya. Jadi ini alfanya nih. Nah, tadi kita ingat juga nih apa? Bahwa jika persamaan kosinus itu penyelesaiannya ada dua macam juga. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Alfanya yaitu 90, berarti 90 ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, setelah itu kita ganti nih. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Berarti X-nya itu sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360, yaitu dia sama dengan 90 derajat. Kemudian kita coba juga, jika K-nya itu sama dengan 1, berarti berapa X-nya? Berarti X-nya itu dia sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360, yaitu dia sama dengan 450 derajat. Nah, berarti nilai X-nya yang mana yang memenuhi? Yaitu yang 90. Yang 450 dia tidak memenuhi karena tidak terletak antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian fungsi cos penyelesaian yang keduanya bagaimana? Yaitu bahwa X itu dia sama dengan min alfa ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita substitusikan nih, alfanya itu 90. Berarti ini min 90 ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kita coba juga dari K sama dengan 0 terlebih dahulu. Jika K-nya itu sama dengan 0, berarti kan persamaannya menjadi min 90 ditambah 0. Berarti X-nya dia sama dengan min 90.
derajat. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berapa X-nya? Oh, X-nya itu berarti min 90 ditambah 360, yaitu dia sama dengan 270 derajat. Nah, berarti nilai yang memenuhi yaitu yang 270 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Jadi itu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini mengenai persamaan trigonometri. Silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan persamaan trigonometri bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih.